Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, anak-anak terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kami mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman kepada pola renungan harian 4M. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, saat ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hadirlah Bapa dalam perenungan ini. Beri kami urapan, jamahan, kuasa Tuhan. Tolong agar dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Selasa 8 Agustus 2023, saya Pendeta Urincan Siahan bersama istri Dasma Rumata Sinaga secara bergantian mengajak kita semua untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat 8 dan 9 dengan tema perlindungan dari kefasikan. Mazmur 17 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Dari pembacaan firman Tuhan itu, mari kita mempelajari serta menggali isinya dengan menggunakan pertanyaan berikut ini. Pertama, apa arti orang fasik? Orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan namun enggan mematuhi firman-Nya. Kedua, bagaimana cara kita menghindari kefasikan? Kefasikan adalah musuh umat Tuhan, seperti duri dalam daging. Tahu ia berdosa, tapi tidak mau mengakui dosanya. Tahu firman Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Cara menghindari kefasikan adalah teruslah bergantung pada kasih karunia Allah di segala waktu, baik suka maupun duka. Yesus, Allah yang berkuasa. Ketiga, seperti apa cara Allah menyatakan perlindungannya pada kita saat menghadapi kefasikan? Dalam ayat 8 berkata, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Hal apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita belajar bahwa Raja Daud menyadari dirinya dikelilingi oleh orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Maka responnya jelas. Ia hanya berharap Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyembunyikan dirinya di balik salib keselamatan yang diberikan kepadanya di bawah naungan sayap kasih Tuhan. Apa arti perkataan itu, Pak? Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ya, lirik pujian itu tepat, sebab gambaran perlindungan sayap seekor burung yang menaungi anak-anaknya dari serangan musuh yang hendak membinasakannya. Saudara sekalian, kenyataan kita lihat bahwa kita memang dikelilingi oleh kefasikan, bahkan kita bisa terbawa arus kefasikan. Ketika kita menghadapi arus hidup yang menderas,
Kita merasa tidak berbuat dosa, untuk apa mohon pengampunan dosa? Kita bisa hidup tanpa melakukan firman Allah. Dengan demikian tanpa sadar kita sudah berada dalam kefasikan. Hari ini kita belajar lewat Raja Daud yang cepat tanggap dan menyadari dirinya bahwa sewaktu-waktu kefasikan itu bisa saja menyergap dirinya. Maka dia segera lari kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat melindunginya di bawah kepak sayap kasih-Nya. Berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya hari ini, apa yang menjadi komitmen kita? Komitmen kita adalah pertama, kita sadari atau tidak, kefasikan adalah bagian tak terpisahkan dalam hidup manusia. Kedua, berusahalah terus-menerus untuk tidak hidup dalam kefasikan. Ketiga, mintalah perlindungan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, agar kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita bagikan komitmen ini kepada keluarga, sekolah, tetangga, teman kerja, dan siapa saja yang kita jumpai dengan memohon pertolongan Roh Kudus. Saudara sekalian, mari kita tutup saat teduh ini, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kami memiliki perlindungan dari kefasikan. Kami mohon ampun kepadamu kalau kami juga mungkin bisa jatuh ke dalam kefasikan. Tetapi lewat hamba-Mu Raja Daud kami belajar, ketika hal itu mungkin mengelilingi kami boleh lari kepada Tuhan untuk mohon perlindungan di bawah kepak sayap Kristus. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk terus memberikan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mohon berkati semua yang mendengarkan renungan harian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat dari kami di Narogong. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Soli Deo Gloria. Merdeka!